Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Hidayah. Dan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menyederhanakan dan mengoperasikan bentuk akar. Jadi yuk simak videonya hingga akhir ya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, and share dulu ya. Baik teman-teman semua, jadi kali ini kita akan membahas bentuk akar. Nah, di sini ada dua pokok bahasan yang akan kita bahas, yakni yang pertama adalah tentang bagaimana cara menyederhanakan bentuk akar, dan yang kedua adalah bagaimana cara mengoperasikan bentuk akar. Jadi kita ke poin pertama dulu tentang bagaimana cara menyederhanakan bentuk akar ya. Jadi sebelum kita jauh membahas tentang bentuk akar, kita harus tahu dulu apa itu bentuk akar. Jadi bentuk akar adalah akar dari suatu bilangan yang nilainya memuat tidak terhingga banyaknya angka di belakang koma dan tidak berulang. Contohnya, yang pertama adalah akar 2 ya. Kira-kira bilangan berapa ya, bilangan yang sama ya, ketika dikalikan akan menghasilkan akar 2. Oke, kalau kita menggunakan 1 dikali 2, memang hasilnya adalah 2, tapi bilangannya tidak sama. Maksudnya 1 dan 2 itu adalah bilangan yang berbeda. Ya, saya ambil contoh bilangan yang sama ya, yang bisa dikuadratkan, yakni adalah akar 4. Akar 4 itu adalah 2, karena 2 ketika diperkalikan dengan 2 itu hasilnya adalah 4. Nah, jadi bilangan-bilangan ini dapat kita peroleh ketika menggunakan kalkulator. Jadi akar 2 itu hasilnya 1,4, 14, 213 dan seterusnya. Jadi masih banyak bilangan berikutnya ya. Sementara akar 3 itu sama dengan 1,7320050 dan seterusnya. Sementara akar 8 itu adalah 2,82, 8427 dan seterusnya. Jadi teman-teman bisa melihat ya, bilangan dari akar-akar ini ya, nilainya itu memuat tidak terhingga banyaknya angka. Jadi angka-angka yang berada di belakang koma di sini masih banyak ya, dan dapat dilihat juga angka-angkanya ini tidak ada yang berulang. Yang berulang contohnya misalkan 0,3333 seperti itu ya. Ini angka-angka di belakang koma ini masih acak. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau kita membahas tentang bentuk akar, kita harus paham apa itu bilangan kuadrat juga ya. Jadi bilangan kuadrat itu adalah suatu bilangan yang diperoleh dari hasil perkalian ganda, yakni dua bilangan yang sama dikalikan ya. Ini contohnya ya. Akar 1 adalah 1. Kenapa? Karena 1 dikali 1 ya sama dengan akar 1 ya. Kemudian contoh bilangan kuadrat lainnya adalah akar 4. Ini sama dengan 2. Karena 2 kali 2 sama dengan 4. Seperti itu. Jadi ada dua bilangan yang sama dikalikan. Ya, bilangan yang sama ya. Misalkan 2 kali 2. Selanjutnya berapa lagi? Ya, akar 9. Betul sekali ya teman-teman. Akar 9 itu hasilnya adalah 3. Berikutnya akar 16 itu adalah 4. Akar 25 hasilnya adalah 5. Selanjutnya akar 36 itu adalah 6. Akar 49 adalah 7. Akar 64 adalah 8, akar 81 adalah 9, dan akar 100 adalah 10. Nah, ini contoh paling dasar ya dari bilangan kuadrat.
Jadi akar 100 itu adalah 10 karena 10 dikali 10 itu akan menghasilkan 100. Dua bilangan ketika dikalikan, dua bilangan yang sama ketika dikalikan akan menghasilkan 100 ya. Bisa dipaham ya dengan bilangan kuadrat ini. Nah, kalau begitu kita langsung masuk pada materi inti kita ya, yakni tentang bagaimana cara menyederhanakan bentuk akar. Jadi cara menyederhanakan bentuk akar adalah dengan mengubah bilangan di dalam akar menjadi dua bilangan yang satu dapat diakarkan, sedangkan bilangan yang lainnya atau bilangan yang satunya tidak dapat diakarkan ya. Sebagai contoh di sini, contoh yang pertama adalah akar 32. Jadi akar 32 ini harus kita pecah menjadi dua bilangan ya. Yang satunya dapat diakarkan dan yang satunya tidak dapat diakarkan. Oke, bilangan berapa yang ketika dikalikan dapat menghasilkan 32? Yap, betul sekali. Jadi bilangan yang pertama adalah 4 dikali 8 dan yang kedua adalah ini ya. 4 kali 8 juga menghasilkan 32. Terus bilangan yang kedua juga adalah 16 dikali 2. Mana yang kita pilih? Karena 4 dengan 8 juga 4 juga bisa diakarkan ya. Dan 16 juga bisa diakarkan. Jadi yang kita pilih adalah yang ini ya, 16 dan 2. Kenapa kita memilih ini? Karena 2 adalah bilangan yang paling sederhana ya. Sementara 8 ini masih bisa kita sederhanakan. Seperti itu teman-teman. Misalkan 4 dikali 2. Jadi ini masih bisa disederhanakan ya. Makanya yang tepat adalah kita menggunakan 16 dan 2. Oke, jadi ini 16 dikali 2. 16 ini bisa diakarkan, sementara 2 ini tidak bisa diakarkan lagi teman-teman. Selanjutnya adalah akar 16 ini ketika dipecah seperti ini ya. Nah, akar 16 dikali akar 2. Akar 16 berapa? Ya, betul sekali teman-teman ya. Jadi akar 16 adalah 4 dan seperti ini. Oke deh, selesai untuk contoh yang pertama kita. Selanjutnya adalah contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah akar 125 ya. Nah, berapa dikali berapa yang menghasilkan 125 teman-teman? Ya, jadi jawabannya adalah 25 dikali 3. Supaya mudah menemukan dua bilangan tersebut, baiknya bilangan ini, bilangan yang berada di bawah akar ini kita bagi dengan bilangan prima ya, teman-teman. Nah, jadi 25 ini bisa kita akarkan, sementara 3 tidak dapat diakarkan. Oke, jadi ini hasilnya seperti ini. Kemudian akar 25 adalah 5 dan akar 3. Jadi hasilnya akar 125 ketika disederhanakan adalah 5 akar 3. Seperti itu, teman-teman. Oke, untuk menyederhanakan bentuk akar selesai ya. Untuk mengoperasikan bentuk akar ya, jadi di sini ada penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Berlaku sifat jika A dikali akar C ditambah B akar C, maka dapat dijumlahkan menjadi A tambah B akar C. Begitupun dengan untuk pengurangan ya. Jadi maksudnya adalah bilangan bentuk akar dapat dijumlahkan ketika yang berada di bawah akar itu, bilangan yang berada di bawah akar itu bilangannya sama. Untuk lebih paham, kita masuk pada contoh saja ya. Misalkan 3
Akar 6 ditambah akar 6 dikurang 5 akar 6 sama dengan, jadi semua bilangan yang berada di bawah tanda akar itu adalah sama, yaitu 6. Jadi ini cara penyelesaiannya adalah kita satukan dulu bilangan atau koefisien dari bilangan akar ini ya. Berarti 3 ditambah berapa koefisien dari bentuk akar ini? Ya, betul sekali. Jadi di sini sebenarnya ada 1 ya, koefisiennya cuma tidak kita tuliskan. Jadi 3 tambah 1 dikurang 5. Oke, kemudian akar 6. 3 tambah 1, 4, kurang 5 berarti minus 1 akar 6. Oke, karena 1 tidak dituliskan berarti kita peroleh minus akar 6. Seperti itu. Selesai untuk contoh soal kita ya, untuk penjumlahan dan pengurangan. Selanjutnya kita masuk pada perkalian bilangan real dengan bentuk akar. Nah, untuk perkalian bilangan real dengan bentuk akar, sifatnya itu adalah misalkan A dikali, ini kali ya, A dikali B akar C, maka hasilnya adalah A kali B akar C. Sebagai contoh, teman-teman bisa lihat 5 dikali 3 akar 2, maka 5 dan 3 ini langsung saja kita perkalikan, maka diperoleh 15 akar 2. Seperti itu, jadi mudah sekali ya untuk perkalian bilangan real. Jadi tidak mesti akarnya sama, berbeda tadi dengan penjumlahan ya teman-teman. Yang selanjutnya adalah perkalian bentuk akar dengan bentuk akar. Jadi semuanya berbentuk akar ya. Sifatnya adalah jika akar A dikalikan dengan akar B, maka menghasilkan akar A kali B. Atau jika akar C, maksudnya jika C akar D dikali E akar F, akan menghasilkan C dikali E akar, dalam bentuk akarnya itu langsung D dikali F ya. Jadi bilangan realnya dikalikan, sesama bilangan real dikalikan ya, berarti C dikali E, dan yang di dalam akar juga dikalikan langsung, berarti D dikali F. Seperti itu ya teman-teman. Contoh yang pertama ya, jadi pembahasan materi inti kita sudah selesai ya. Jadi ini contoh soal dari semua materi kita. Contoh yang pertama adalah 4 akar 5 ditambah 2 akar 3 dikurang 2 akar 5 ditambah 7 akar 3. Ingat ya, ketika ingin menjumlahkan bentuk akar, maka kita memperhatikan bilangan yang berada di bawah tanda akar ini. Kita satukan yang sama bilangannya yang berada di bawah akar ya. Berarti ini dan yang ini bisa kita satukan karena bilangan yang berada di bawah akar itu sama. Ini dan ini bisa kita satukan. Berarti 4 ya. 4 akar 5, ini juga akar 5 berarti 4 dikurang 2. Karena tandanya di sini adalah pengurangan ya. Jadi 4 dikurang 2 akar 5 ya. Selanjutnya adalah kita tambah dengan 2 akar 3, kemudian di sini juga ada 2 akar 3, berarti 2 ditambah 7 akar 3. Betul sekali ya teman-teman. Kemudian 4 kurang 2 adalah 2. Kemudian akar 5. Tambah 2 tambah 7 adalah 9. Akar 3. Dan inilah hasil akhir dari bentuk akar ini ya. Nah, contoh yang kedua adalah akar 20 dikurang akar 500 ditambah akar 320. Jadi, yang ini akan kita sederhanakan dulu ya. Bagaimana caranya? Berarti, cara menyederhanakan akar 20 adalah kita mencari dua buah bilangan. Yang satunya bisa diakarkan dan yang satunya tidak dapat diakarkan. Jadi, berapa ya teman-teman? Akar 20
berarti ya, jadi kita mencoba mencari 20 ini yang bisa dibagi dengan bilangan prima ya, dan yang satunya bisa diakarkan. Jadi cocoknya adalah akar 4 dikali 5 karena 4 ini bisa diakarkan ya, dan 5 ini adalah bilangan prima. Oke, kemudian kita perkurangkan. Nah, 500 ini banyak ya yang menghasilkan 500. Tetapi yang memenuhi ya yakni 100 dikali 5. 100 ini bisa diakarkan dan 5 ini adalah bilangan prima. Oke, dan selanjutnya adalah akar 320. Akar 320 ya, jadi ini angkanya sudah cukup tinggi ya. Bilangan yang bisa menghasilkan 320 itu ada banyak ya teman-teman, tapi yang memenuhi syarat ya, yang cocok, yang pas adalah bilangan yang satunya bisa diakarkan, yakni 64 dikali dengan 5. 64 dikali 5 adalah 320, dan 64 ini bisa diakarkan dan 5 ini tidak dapat lagi disederhanakan ya, atau dia termasuk bilangan prima. Nah, karena 4 akar 5 berarti akar 4 kali 5 itu hasilnya adalah akar 4 adalah 2 ya. Berarti ini adalah 2 akar 5 dikurang akar 100 adalah 10. 10 akar 5 ditambah akar 64 adalah, ya betul sekali, jadi 8 ya. 8 akar 5. Nah, selanjutnya apa? Karena semua bilangan yang berada di bawah tanda akar itu sama, semuanya adalah 5, berarti ini bisa kita jumlahkan dan perkurangkan. Bilangan realnya semua disatukan, berarti 2 dikurang 10 ditambah 8 akar 5. Hasilnya adalah 2 dikurang 10 adalah minus 8, kemudian ditambah 8 adalah 0 ya, 0 kali akar 5 ya, menghasilkan 0. Jadi jawaban akhirnya adalah 0. Selesai teman-teman untuk contoh soal kita. Sebagai bahan latihan teman-teman di rumah, di sini sudah ada latihan soal ya. Silahkan dikerjakan dan selamat belajar dari rumah. Jangan lupa subscribe, like, share video ini, dan sampai jumpa pada video-video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.